Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Nurdin, NIM B250602225, kelas B2. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang persiapan dan perencanaan kehamilan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi oleh dosen pengampu Ibu Ayu Irawati, SST MKep. Apa itu persiapan dan perencanaan kehamilan? Persiapan dan perencanaan kehamilan adalah proses yang penting untuk meningkatkan kehamilan yang sehat dan mengurangi resiko komplikasi. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sebuah kehamilan? Ayo kita bahas. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum kehamilan untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang mungkin mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, menghentikan kontrasepsi. Hentikan kontrasepsi beberapa bulan sebelum mencoba untuk hamil. Yang ketiga adalah asupan asam folat. Konsumsi asam folat 3-4 minggu sebelum terjadinya kehamilan untuk mengurangi risiko terjadinya cacat lahir. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dan juga bergizi untuk meningkatkan kualitas sel sperma dan juga sel telur. Yang terakhir, olahraga yang teratur. Apa sih yang harus direncanakan dalam sebuah kehamilan? Yang pertama, tentukan waktu kehamilan. Tentukan waktu yang tepat untuk hamil dengan mempertimbangkan usia, kesehatan, dan juga kesiapan mental. Pilihlah tenaga kesehatan. Pilih dokter kandungan yang tepat untuk memantau kesehatan kehamilan dan juga persalinan. Buatlah rencana persalinan sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhan Anda. Dan juga persiapan finansial. Persiapkan keuangan untuk biaya kehamilan, persalinan, dan juga perawatan bayi baru lahir. Dan pastikan dukungan mental. Cari dukungan mental dari pasangan, keluarga, dan teman untuk membantu menghadapi kehamilan dan menjadi orang tua. Berikut ini tes kesehatan yang wajib dilakukan pasangan sebelum merencanakan sebuah kehamilan. Untuk wanita, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik umum untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang mungkin mempengaruhi kehamilan. Yang kedua adalah tes darah. Tes darah ini dilakukan untuk mendeteksi golongan darah dan resus, hemoglobin untuk mendeteksi anemia, tes fungsi tiroid, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, tes urin. Tes urin bertujuan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, proteinuria, dan glukosuria. Tes pap smear, tes HPV atau human papillomavirus yang mungkin mempengaruhi kehamilan, tes TORCH, tes genetik, dan USG. Namun perlu diingat bahwa tidak semua tes tersebut dilakukan oleh setiap wanita yang ingin merencanakan kehamilan. Dokter akan menentukan tes yang diperlukan berdasarkan riwayat kesehatan dan juga faktor resiko individu. Sedangkan tes kesehatan yang dilakukan oleh pria sebelum merencanakan kehamilan adalah pemeriksaan fisik secara umum untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang mungkin mempengaruhi kesuburan seperti varikokel dan penyakit lainnya. Tes sperma untuk mendeteksi jumlah sperma, motilitas sperma, morfologi sperma, dan kontrasepsi sperma. Tes darah yang dilakukan adalah tingkat hormon testosteron, tingkat hormon FSH, tingkat hormon LH, dan infeksi seperti hepatitis, HIV, dan juga sifilis. Tes genetik untuk mendeteksi kelainan genetik yang mungkin mempengaruhi kesuburan seperti mutasi gen, CVTR, tes fungsi tiroid, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, dan juga USG untuk mendeteksi kondisi testis dan epididymis yang mungkin mempengaruhi kesuburan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua tes tersebut dilakukan oleh setiap pria yang akan merencanakan kehamilan. Dokter akan menentukan tes yang diperlukan berdasarkan riwayat kesehatan dan faktor resiko individu. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesuburan sperma. Yang pertama, menghentikan merokok. Mengurangi konsumsi alkohol, menghindari paparan zat kimia berbahaya, mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang, olahraga yang teratur, dan kelola stres.
Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai perencanaan dan persiapan sebuah kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.